Oke, bisa dimulai Mas Ardi, monggo Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama teman-teman. Nggak seperti biasanya kita udah lama nggak pertemuan. Malam ini kita mengadakan pertemuan dengan acara narasumber kita Mas Aris dari Yogyakarta. Terima kasih sama semuanya, dan acara selanjutnya saya kembalikan sama Mas Aris sampai selesai. Oke. Sampun. Oke. Terima kasih. Selamat datang mas-mas dan mbak-mbak, adik-adik semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Oke, terima kasih. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu. Perkenalkan, nama saya Eko Aris Budi Cahyono atau biasa dipanggil Aris. Saya di sini itu suaminya Mbak Dari, ya. Ya. Anaknya Bu Soehartono, gitu ya. Terus kemudian hari ini sengaja memang saya kemarin ide sama Mas Nardi, diskusi sama Mas Yaduri, Mas Basuki, diskusi intinya yuk kita mengembangkan pemuda-pemudi yang ada di Dusun 2, Sendang 2 ya, Sendang 2, Desa Sawan ya, Sawan, Ponjong, Gunung Kidul. Jadi ceritanya begini teman-teman, nanti saya akan cerita banyak. Ceritanya hari ini saya akan memberikan inspirasi dulu, ya. Nanti kita coba akan kembangkan mimpi saya itu di sini akan menjadi namanya dusun YouTuber, gitu ya. Jadi pemuda-pemudi yang ada di sini itu tidak perlu nanti kemana-mana, bisa bekerja dari sini, mengembangkan daerah sini dan dapat penghasilan. Itu mimpinya seperti itu, karena sudah banyak sekali dikembangkan desa-desa atau kampung-kampung YouTuber, ada di Banyumas, ada di daerah Cepu, ada di daerah Bondowoso dan sebagainya. Nah, kenapa kok saya punya angan-angan seperti itu? Nanti itu yang akan saya ceritakan hari ini, ya. Jadi topiknya adalah prospek kerja digital content creator. Saya katakan digital content creator karena tidak melulu hanya YouTube. Ya bisa TikTok, bisa Instagram, bisa Facebook dan sebagainya. Cuman memang saya dosen ya, saya itu seorang dosen di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta ya. Bidang saya itu robot. Jadi saya ngajar tentang robot. Maka saya punya channel YouTube juga, Eko Aris itu. Nah, di situ banyak cerita tentang robot, tentang sistem otomasi yang ada di industri gitu ya. Ya, pokoknya kalau lihat channel saya mumet lah gitu ya. Teman-teman nanti bisa juga lihat di situ. Nah, kita coba akan mengembangkan hal yang sama, membuat channel YouTube, dan nanti kalau channelnya itu berkembang, teman-teman semua itu bisa dapat gaji, bisa dapat penghasilan gitu ya, dengan membuat konten istilahnya gitu ya. Dan kenapa digital? Karena kontennya dalam bentuk digital gitu ya. Jadi nanti bisa berupa video dan sebagainya. Oke, saya mulai dari sini. Saya mulai dari pertanyaan pemantik dulu. Yang pertama di sini, apakah di antara adik-adik di sini ada yang tidak punya HP? Punya semua ya. Meskipun sejak SMP semua, bahkan mungkin TK atau SD sudah punya HP. Iya. Beda dengan zaman saya. Saya itu dulu kuliah di Gajah Mada, saya lulus tahun 97, lulus itu belum punya HP, belum ada internet, gitu ya. Jadi dulu kalau mau cari informasi, mau belajar ya harus ke perpustakaan. Tapi kalau sekarang teman-teman bisa belajar dari mana saja, lewat internet, tanya sama Google atau lihat di YouTube, bisa belajar macam-macam, gitu ya. Nah, zamannya sekarang sudah berubah. Yang kedua,
Di sini apakah ada yang mempunyai akun media sosial? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau apa? Semua ya rata-rata punya ya? Hampir semua. Hampir semua punya. Oke ya. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya. Dalam satu hari 24 jam, itu kira-kira berapa lama teman-teman semua di sini mainan HP? 18 jam. 18 jam. Hampir 24 jam. Ya enggak lah, mesti ada tidur ya gitu ya. Kalau saya tanya sama mahasiswa saya, itu rata-rata 9 sampai 10 jam. Rata-rata. Tapi kurang tahu, kalau teman-teman pengacara, pengangguran banyak acara, mungkin nontonnya lebih banyak gitu ya. Dari pagi sampai tengah malam. Bahkan YouTube-nya nonton kita pas tidur gitu ya. Oke. Terus berikutnya, nah ini yang lebih spesifik. Saat kalian itu lihat HP Anda, yang dilakukan itu lihat apa? Ada mungkin yang main game, ya toh? Ada mungkin yang lihat YouTube, ada yang mainan Instagram, Facebook, WA-an gitu ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Nah, terus yang berikutnya, saat teman-teman mainan HP, melihat HP itu manfaatnya apa? Mempraktekkan yang dilihat itu. Oh, apa ya? Mempraktekkan betul. Ataukah mungkin senang, atau mungkin kenapa kok saya lihat HP, ada yang main game gitu ya, mungkin karena senang gitu ya, main game. Wah, saya soalnya sering lihat di belakang balai desa, wah sambil miso-miso gitu ya. Nggak tahu gamenya kayaknya mabar itu ya, main bareng gitu ya. Jadi itu yang terjadi teman-teman. Terus yang berikutnya adalah dalam 1 bulan itu kira-kira biaya berapa yang dikeluarkan? Wifi free, gratisan di di balai desa ya. Kalau misalnya tidak pakai wifi, berarti kan memang desa sudah memfasilitasi ya, enak ya. Tapi kalau tidak ada wifi, mungkin Anda akan mengeluarkan dana untuk paket data sekitar itu. Nah, tapi karena di balai desa ada wifi, ya lumayan. Tetapi yang berikutnya itu, sekarang Anda nonton itu Anda belum dapat apa-apa gitu ya. Hanya mungkin melihat informasi, Anda bisa belajar, tapi bisa nggak ya kita nonton itu dapat uang? Karena kalau saya sampaikan gini, tahukah teman-teman saat lihat video di YouTube gitu ya, Anda lihat video di YouTube prank misalnya gitu ya, lihat di video YouTube misalnya pas tutorial melihara sapi atau melihara kambing gitu ya. Nah, orang yang membuat video tadi, yang membuat video cara memelihara kambing, cara memelihara sapi, itu orangnya dapat uang. Ya, Anda cuma nonton dapat pengetahuan, ya. Tapi orangnya yang buat itu dapat uang, dapat gaji, dan gajinya tidak main-main, gitu ya. Saya tunjukkan dulu, ya, Ini yang paling hebat. Ini namanya Leika Garudita. Leika Garudita ini orang Jogja. Dia masih SD kelas 1. Ya. Subscribernya sudah 8,46 juta. Ya. Kalau kita lihat perkiraan gajinya dalam 1 bulan, ini di tengah ini adalah perkiraan gajinya si Leika dalam 1 bulan. 76.000 dolar. Ya, bukan rupiah loh ya. 76.000 dolar. Itu kalau saya rupiahkan, gajinya si Leika ini 1,4 miliar 1 bulan. Ya, 1 bulan. Minimal, ya ini baru minimal. Maksimalnya
itu bisa 18 miliar satu bulan, Sileka. Isinya videonya YouTube itu kayak gini. Ya, mandi, berenang kayak gini ya. Ini. Ya. Jadi membuat konten kayak gini. Nah, ini Sileka ini. Ya, hahaha seperti ini, tapi gajinya 1,4 miliar satu bulan. Anda misalnya Mas Bowo, tadi saya tanya ngarit gitu ya, terus bertani itu gajinya satu bulan berapa? 300-400 ribu gitu ya. Leka yang umurnya baru 7 tahun gajinya sudah miliaran gitu ya. Nah, ini saya sengaja menunjukkan yang ekstrim supaya teman-teman punya ternyata untuk jadi membuat konten itu bisa menghasilkan dana yang besar. Ya, itu ya. Itu yang teman-teman harus tahu. Terus yang berikutnya ini mungkin saya kalau cerita agak bingung, teman-teman, saya hanya ingin menunjukkan bahwa di dunia ini zamannya sudah berubah. Tadi saya katakan saya lulus tahun 97, saya lulusan teknik mesin dari Gajah Mada. Lulus 97 itu nggak punya HP, nggak mengenal internet gitu ya. Sekarang SD semuanya punya HP gitu ya. Ya bangun tidur cepet gitu, tangannya gini-gini sudah mainan HP gitu ya. Nah, itu kenapa? Ya karena perkembangan teknologi. Dan sekarang perkembangan teknologi itu karena internet. Internet dan AI, kecerdasan buatan itu merubah kehidupan manusia, ya. Nah, apanya yang berubah? Ini contohnya. Nah, teman-teman yang sebelah kiri itu mungkin nggak ada yang tahu. Yang sebelah kiri itu siapa itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Iwan Fals. Paling bawah itu Iwan Fals. Tengahnya Ebit. Yang atas sendiri siapa? Nah, itu God Bless. Ya, jadi Slagdor gitu ya. Ini dulu grup musik yang ada di Indonesia itu pas umur-umur saya dan kakak saya gitu ya. Kalau Anda mungkin nggak kenal, tapi yang mau saya ceritakan tuh begini. Dulu kalau kita mau buat grup musik itu susah. Karena apa? Kita itu harus masuk dapur rekaman, terus kemudian nanti akan direkam dan disimpan di dalam bentuk kaset yang di bawah ini. Ini kaset. Mungkin Anda nggak tahu. Loh, ternyata dulu tuh kalau nyetel musik itu pakai kaset gini. Kadang kaset pitanya itu kadang kalau bahasa Jawanya tuh ngelokor, bulet gitu ya. Anda mungkin nggak pernah ngalami itu. Ya, nah, terus grup musik atau penyanyi tadi itu dapat uang dari mana? Ya dari jual kaset. Kalau kasetnya semakin banyak yang dijual, dia semakin untung, semakin banyak uang yang didapatkan. Nah, dan tidak semua orang akhirnya bisa masuk dapur rekaman. Yang produsernya mau memasukkan dapur rekaman kan lihat kamu itu siapa, nyanyi sora kan gitu ya. Iya. Maka susah, jadi penyanyi itu susah. Terus kaset itu setelah adanya komputer berubah jadi CD, DVD gitu ya. Terus kasetnya sudah nggak ada, tapi direkam pakai CD, DVD. Nah, sekarang kaset CD DVD itu udah nggak ada lagi. Kita kalau mau beli pemutarnya aja mungkin sudah nggak ada yang jual, gitu ya. Kasih dulu, awas jatuh nanti. Ya, sebentar ini. Nanti kamu jatuh loh, Ini saya tutup aja. Oke. Nah, tapi zaman sekarang beda.
Karena adanya IoT itu adalah Internet of Things namanya. Jadi semuanya terkoneksi sama internet. Nah, yang sebelah kanan ini mungkin tahu semua, gitu ya. Darboy Gang, Denny Caknan, terus Jenny Inka, Masdu, terus apa ini Guyon Waton, Happy Asmara, itu tahu semua gitu ya. Dan sekarang masih banyak lagi penyanyi-penyanyi, wah banyak sekali bermunculan. Nah, kenapa? Karena sekarang penyanyi itu untuk dapat uang nggak perlu masuk dapur rekaman. Dia nyanyi di pinggir sawah aja, jeng, masukin YouTube, gitu ya. Kalau yang nonton banyak, dia dapat uang. Nggak perlu izin produser, wah saya apa, nggak perlu. Dah, bisa nyanyi kadang, ya kalau yang di perapatan Selai Ijo, Mas Selai Ijo gitu ya, itu bisa direkam dan masuk YouTube kalau yang nonton banyak, dapat uang. Artinya sekarang, kita pun, Anda di sini, makan, kita ngobrol di sini, ini saya rekam. Besok saya masukkan di channel YouTube saya. Anda bisa lihat wajah-wajah Anda nanti. Nah, nanti kalau yang nonton banyak, ya saya dapat uang, gitu ya. Saya dapat uang. Karena apa? Saya sudah dimonetisasi sama si Google. Jadi kalau YouTube saya itu sudah dimonetisasi itu kalau sudah subscribernya lebih dari 1.000, yang nonton lebih dari 4.000 jam. Itu maka kita akan dimonetisasi, terus kita diminta nomor rekening oleh si Google. Saya sudah kasih nomor rekening, maka setiap bulan saya akan ditransfer sama si Google. Kalau uangnya sudah memenuhi limit. Jadi si Google itu transfer kalau uangnya sudah mencapai 1,3 juta. Itu baru ditransfer. Kalau per bulan kita belum sampai segitu ya, nanti uangnya numpuk, kalau sudah 1,3 baru ditransfer. Gitu. Nah, saya juga seperti itu. Saya belum setiap bulan dapat dana dari Google, belum. Saya menunggu beberapa bulan baru ditransfer. Tapi si Leka tadi 1 bulan ditransfernya minimal 1,4 miliar. Ya, umurnya baru 7 tahun SD, gitu ya. Ya, Anda muacul sampai kemeringet di sini ya nggak bakalan dapat segitu, gitu ya. Nah, ingin saya tunjukkan, berarti apa? Kita pun itu punya peluang yang sama. Kita semua punya peluang yang sama. Tinggal sekarang kita mau manfaatkan atau tidak. Masalahnya itu. Nah, saya mau tunjukkan lagi ke teman-teman. Ya. Jadi ini itu adalah pekerjaan dan teknologi yang sudah hilang. Nggak ada lagi. 1, ojek pengkolan. Ojek pengkolan itu sekarang nggak ada lagi. Karena semuanya sekarang sudah pakai online. Ojek. Ya, Gojek, Gokar, terus Grab, Maxim, InDriver dan sebagainya ya. Taksi dulu pakai meteran. Jadi kalau kita masuk taksi dipencet, nanti berapa kilometer gitu langsung di situ muncul bayarnya berapa. Kalau sekarang enggak, kita pesen Gojek itu langsung tahu kita mau pergi kemana. Oh, kita bayarnya 10.000 gitu ya. Di awal kita sudah tahu. Kalau dulu naik taksi kita nggak tahu ya. Jadi kita bayarnya berapa itu nggak tahu. Kita taunya kalau sudah sampai baru nyampe. Nah, kalau ada taksi yang apa namanya agak curang gitu ya, dia sengaja muter-muter, ya sengaja muter-muter supaya apa? Supaya jauh. Nah, nanti bayarnya jadi banyak. Tetapi kalau kita pakai yang online itu, kita sudah langsung tahu kita akan bayar sekian gitu ya. Kalau dia muter-muter malah rugi dia. Dia muter jauh-jauh, bayarnya saya tetap sama kan gitu. Ya. Terus kemudian koran. Koran itu sekarang lama-lama hilang. Orang sekarang baca berita dari handphone. Iya. Ya, nggak perlu koran. Sekarang kalau di perempatan yang jual koran itu nggak ada yang beli. Gitu ya. Jadi penjual koran kalau lagunya Iwan Fals, si Budi kecil kuyup menggigil itu, ya sekarang menggigil tenan, nggak ada yang beli gitu ya, hujanan gitu ya. Nah, terus kemudian ini kamera. Dulu kamera itu pakai film.
Sekarang Anda spread pakai HP, disimpan, nggak seneng dihapus. Kalau dulu nggak, pakai film di sini. Ya, jadi Anda nggak bisa menghapus sembarangan di sini. Dulu kalau kita mau buat surat pakai mesin ketik. Di kelurahan, di apa pakai mesin ketik. Gitu ya. Terus kemudian kalau kita masuk tol, ya masuk tol di sini, kita dulu ada orang yang jaga di tol. Kalau kita mau bayar, itu ada orang yang, dulu ada iklan yang terkenal itu, sonsinya mana, itu penjaga tol gitu ya. Gitu. Sekarang nggak ada lagi. Telepon, ya telepon itu sekarang nggak ada lagi. Jadi ini banyak sekali dan masih banyak lagi pekerjaan dan teknologi yang hilang. Digantikan ini tadi, ya, ojek online, taksi online, baca di handphone, kameranya digital, bahkan pakai handphone gitu ya. Kalau kita mau telepon itu bahkan bisa pakai video call gitu ya, orang banyak langsung gitu ya. Kemarin pas kita zamannya COVID, teman-teman mengalami COVID enggak? Ya, mengalami sekolah pakai Zoom. Iya toh? Ya. Mengalami. Kalau mengalami artinya itu karena ada internet. Kalau nggak ada internet nggak bakalan kita bisa video call pakai WA terus pakai Zoom, itu nggak bakalan. Gitu ya. Terus di sana mesin ketik digantikan komputer. Ya. Bahkan ada laptop yang sini saya bisa bawa kemana-mana laptopnya ini. Ya. Nah, terus kemudian jadi intinya adalah tadi dari gambar yang tadi ini, sekarang itu karena internet itu kehidupan kita itu berubah. Kita jangan lagi kayak masa lalu gitu ya. Misalnya saya cita-citanya jadi ojek pengkolan misalnya gitu ya. Saya kok nggak dapat penumpang ya gitu ya. Karena semua sudah pakai online misalnya gitu. Jadi kalau kita nanti masih berpikir bahwa dunianya sama, ya repot buat kita. Dunianya sudah berubah karena adanya internet. Nah, terus kemudian yang terkait dengan internet, yang tadi konten si Leka tadi. Leka itu kan kontennya anak-anak main dan sebagainya itu ya. Nah, banyak sekali konten nih ya. Kalau Anda lihat ini, ada konten ya. Ada konten tentang ngerawat anggrek ya. Istri saya itu paling suka nonton ini karena istri saya penggemar anggrek. Gitu ya. Nah, saat istri saya bagaimana supaya akarnya tumbuh subur, wah itu nonton caranya gimana. Nah, kalau kita membuat konten seperti itu, banyak yang nonton. Nah, kita dapat uang, gitu ya. Tips merawat pedet agar cepat besar. Nah, misalnya gitu ya. Saya buat konten gitu ya. Misalnya Mas Bowo, Mas Yaduri, Mas Nardi, saya melihara pedet supaya gemuk cepat gitu ya, 1 bulan sudah bisa dijual 15 juta misalnya gitu ya. Wah, itu yang nonton banyak gitu ya. Yang nonton mesti banyak lah. Kalau semakin banyak yang nonton, wah semakin banyak uang yang kita dapatkan. Padahal kita cuma upload video sekali aja, cepet. Dah, itu kita nunggu yang nonton banyak, semakin banyak yang nonton, wah uangnya semakin banyak. Kalau kita sekarang supaya dapat banyak uang, kerjanya harus keras. Gitu ya, semakin keras kita kerja, semakin capek, lama-lama boyoes, loro, main salon pas, gitu ya, semuanya gitu ya. Kalau ini kontennya sudah diupload sampai tua, kalau ada yang nonton kita dapat uang terus, ya. Terus ini mungkin ada yang tahu apa yang makan belalang goreng ini siapa namanya? Ya, ini kontennya itu gogoh iwak gitu ya, gogoh ikan dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian, nah kalau yang sebelah kanan atas ini, misalnya petani Kulon Progo panen singkong raksasa. Wah, saya membayangkan Gunung Kidul, Desa Sendang ini dulu zaman saya pertama kali apel ke sini, itu ambil ketela, itu ketelanya besar-besar. Sekarang kok ketelanya kecil-kecil ya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, artinya hasilnya dari petani itu semakin kecil. Padahal misalnya kita sama-sama nanam, terus kemudian panen,
Nah, itu dibuat konten. Ya. Panen hari ini dapat singkong raksasa, bisa gitu. Jadi konten. Ya, singkongnya dijual cuma 10.000, kontennya dapat uang 1 juta misalnya gitu. Oke. Nah, terus gini, bagaimana padi jadi cepat ngelilir? Ngelilir itu apa toh? Kok bangun tidur ya ngelilir? Nggak tahu, itu mungkin padi lain penyakitan. Yang tempat kita nggak penyakitan. Gitu. Nah, coba kalau petani itu, wah ini padi saya kok padi saya kok penyakitan ya, makan wereng ya. Saya mesti nonton YouTube bagaimana caranya mengatasi hama wereng, gitu ya. Nah, itu malah justru kesempatan buat kita. Padi saya kena hama wereng, ini tak coba tak semprot misalnya pakai daun kates tak peres pahit, wah werengnya mati misalnya kayak gitu ya. Saya jadikan konten, saya upload. Hanya dengan peresan daun kates saja wereng hilang misalnya kayak gitu. Orang kan langsung heboh nonton video saya gitu ya. Dan itu bisa menghasilkan uang. Gitu ya. Terus kemudian ada konten yang dia tukang servis kulkas. Ya, tukang servis kulkas itu sekali servis paling berapa? Tapi saat dia servis itu dia videokan buat konten. Sehingga apa? Saat diupload itu banyak orang yang nonton, dia dapat uang dari kontennya. Sekarang dia kalau ada yang servis gratis. Karena saya apa? Saya dapat konten gitu ya. Kulkasnya udah nggak perlu bayar, tak gratisin aja, saya dapat konten, saya dapat uang lebih banyak, gitu ya. Terus ini review jujur antena Venus cabai rawit, channel banyak sinyal jernih TV digital, ini kerjaannya Bowo ini, ya toh? Terus memperbaiki pompa air yang mati total, gitu ya. Servis TV kok mahal banget, misalnya gitu ya. Padahal Mas Bowo itu setiap kali servis ya dia dibayar paling 50.000 kan gitu ya. Padahal saat dia servis misalnya dia buat konten gitu ya. Iya. Ini diupload, ini saya dibayar 50.000 tapi yang di konten ini bisa dapat uang jutaan misalnya kayak gitu. Ya. Jadi peluang itu ada. Tidak kontennya tidak perlu yang pakai harus kamera mahal, tidak, cukup pakai HP saja. Ya. Terus kemudian yang sebelah kanan ini pencetus kampung YouTuber di Banyumas. Ini subscribernya sudah lebih dari 1 juta. Jadi kalau kita subscribernya lebih dari 100.000, kita dapat yang silver. Terus kalau yang 1 juta, kita dapat yang gold. Terus kalau yang platinum itu kalau 5 juta atau berapa gitu ya, itu dapat yang platinum gitu ya. Artinya semakin banyak subscriber, itu kan akan saat kita upload di YouTube itu akan semakin banyak yang nonton kemungkinan, karena saat saya upload di YouTube subscriber saya itu pasti akan di-mention di tanda loncengnya itu keluar celing bahwa Eko Aris sedang upload video. Nah, subscriber saya kan pengen nonton ini karena saya subscribe kan biasanya saya suka ini sama YouTube-nya Eko Aris. Kalau sekali dia upload, wah saya langsung nonton, saya dapat uang, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian tidak hanya itu, industri sekarang, kalau kita kerja jadi operator, kita kerja jadi teknisi misalnya. Sekarang kita itu bisa bekerja di perusahaan jadi konten kreator untuk memasarkan produk. Kita buat konten, terus kemudian kita upload. Ya, jadi perusahaan gaji kita itu untuk buat konten supaya produknya semakin laku gitu ya, mempromosikan lewat channel kita. Nah, ini semakin banyak sekali konten konten kreator dibutuhkan. Dan ada pertanyaan di sini. Mereka nggak pernah menanyakan syarat pendidikan atau ijazah. Kamu lulusan S1, S2, S3 enggak ditanyakan. Yang penting kamu bisa buat konten yang bagus enggak. Jadi kamu enggak sekolah saja, ya teman-teman enggak sekolah saja. Kalau bisa membuat konten yang bagus, bisa dapat gajian yang besar. Gitu ya. Tetapi ya tentunya perlu belajar. Ya, belajar kan sekarang enggak harus sekolah.
Belajar kita lewat dari mana-mana. Ada internet, kita tanya Google, kita lihat YouTube, kan kita belajar. Yang penting itu kan kita belajar. Kan sekarang ada yang orang datang ke sekolah nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa. Di sana yang penting kelihatan punya seragam sekolah. Padahal dia nggak belajar, sehingga dia nggak dapat apa-apa, gitu ya. Akan lebih baik kalau Anda belajar sendiri, punya niat, saya punya kompetensi misalnya untuk buat konten, untuk ngedit video, nah gitu, itu lebih bermanfaat, gitu ya. Nah, apa itu digital content creator? Digital content creator itu bertugas membuat konten digital, baik berupa tulisan, gambar, video, yang akan ditampilkan pada berbagai media populer seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi pokoknya intinya saya membuat konten. Membuat konten ini misalnya gampangannya membuat video. Kalau kontennya video ya, membuat video. Video tentang apa? Tutorial. Video tentang apa? Video tentang prank. Apalagi video tentang misalnya podcast. Saya baru saja tadi ngobrol sama Mas Bowo gitu ya. Ya, terus kemudian sudah saya upload ini, saya cek sudah muncul belum? Nah, berarti sekarang videonya itu sudah terupload ini. Videonya sudah terupload. Cuman sayang wifi-nya minim gitu ya, minim di sini. Sehingga ya undup-undup gitu ya. Oke, salah satunya memang kita harus punya jaringan internet yang cukup kuat ya. Semakin kencang ya semakin cepat kita bisa upload. Tadi saya upload itu sudah jam 4 tadi baru selesai sekarang gitu ya. Padahal kalau saya di Jogja mungkin cepat gitu ya, lebih cepat ya. Apalagi di kampus gitu ya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita sebagai konten kreator, kita itu bisa dapat uang dari mana saja sih? Yang pertama, tadi sebagai karyawan. Yuk, kamu masuk ke perusahaan saya. Saya jadi apa? Anda jadi konten kreator. Dah, pokoknya Anda membuat video untuk mempromosikan saja. Anda saya gaji. Itu yang pertama. Yang kedua, Google AdSense. Itu kayak saya. Jadi saya punya akun Google, punya konten. Nah, kalau sudah subscribernya 1.000, yang nonton 4.000 jam jumlah waktu tontonnya, saya akan dimonetisasi. Ya, itu kita dapat uang dari Google. Itu namanya Google AdSense. Sebagai content creator endorse. Jadi kita di endorse, misalnya Anda punya akun Instagram. Followernya sudah banyak, gitu ya. Itu tiba-tiba ada perusahaan atau rumah makan yang mengendorse kita. Mbak, tolong kamu datang ke rumah makan saya, terus kan sering di Instagram tuh kok orang datang ke rumah makan, wah isinya cuma makan, wah di sini enak sekali. Itu karena dia di-endorse. Gitu ya. Sama si rumah makan, dia dibayar, gitu ya. Terus kemudian konten kreator afiliasi itu biasanya di TikTok, misalnya gitu ya. Anak saya ya yang nomor 2 itu dia TikToker ya. Jadi dia itu kontennya adalah tentang merias. Nah, setiap merias dia punya misalnya lipstiknya itu diproduksi oleh apa gitu ya. Terus di bawah dikasih linknya. Diproduksi oleh Viva misalnya gitu. Saya juga nggak tahu merek-mereknya gitu ya. Viva gitu ya. Nanti kalau misalnya saya pengen, wah saya tertarik itu lipstiknya bagus, saya tinggal ngeklik di bawah. Nah saya ngeklik Viva di situ, maka saya dapat gaji. Gitu ya, itu afiliasi. Terus ada kursus online, ya, misalnya kursus tapi dilakukan secara online. Bisa juga bisnis pribadi. Nah ini ada cerita YouTuber namanya Santi di Cina. Ya, jadi channel YouTube-nya Santi di Cina. Jadi Santi di Cina itu 15 tahun dia di Cina. Tiba-tiba suaminya kena serangan jantung koroner, harus di ring sehingga nggak bisa kerja. Akhirnya nggak punya pendapatan. Akhirnya Santi itu karena dia pinter masak, dia masak. Terus jualan di pinggir jalan. Nah, terus kemudian dia punya ide. Bagaimana ya supaya jualan saya laku? Saya buat video
terus saya upload di media sosial untuk promosi. Niatnya untuk promosi supaya orang semakin banyak yang datang ke warung saya, gitu ya. Tetapi tiba-tiba ternyata yang lihat videonya itu banyak. Akhirnya dia malah justru dapat uang banyak dari YouTube. Yang jualan itu sering kali dia gratis. Jumat berkah, ya gitu ya. Karena apa? Saat dia jualan Jumat berkah gratis itu dia buat konten, dia upload di YouTube, dapat dananya itu lebih besar daripada keuntungan saat dia jualan. Dia jualannya kue tio, ayam goreng, sama satu mesti adalah makanan khas Indonesia. Jadi macam-macam gitu ya yang dijual di sana. Gitu ya. Ya itu jadi kalau kita menjadi seorang digital content creator, itu ternyata kita bisa kemungkinan dapat uang dari banyak hal, gitu ya. Nah, terus kemudian saya mau cerita gini, kalau misalnya besok teman-teman tertarik mau jadi digital content creator, kan harus milih, kira-kira orang itu senangnya nonton apa ya, gitu ya. Kalau kita buat konten yang orang nggak seneng nonton, ya nggak ada yang nonton, gitu ya. Nah, itu sudah diteliti di Indonesia. Ternyata yang paling banyak itu orang Indonesia itu nontonnya film. Nomor 2 itu musik. Nomor 3 itu olahraga. Nomor 4 itu kuliner. Nomor 5 tutorial game. Ternyata ada orang yang kontennya itu tutorial game. Dan itu ternyata yang nonton banyak. Ya. Terus kemudian ceramah agama. Wah, misalnya di sini Ustadz Sopo Untung, Ustadz Untung misalnya, itu dia ceramah agama dibuat jadi konten. Yang nonton banyak. Misalnya orang sedang semua mesti nonton, ya gitu ya. Wah, itu dia dapat uang dari sebagai konten kreator. Berita, vlog, dan terakhir baru pendidikan. Konten saya itu banyak tentang pendidikan, maka berkembangnya agak lama. Karena yang nonton kan lebih sedikit. Pendidikannya spesifik lagi, pendidikan tentang robot misalnya kayak gitu. Kan yang nonton yang belajar robot gitu ya. Jadi kalau besok teman-teman mau jadi konten kreator, ya pilihlah musik, olahraga, kuliner ya gitu. Entertainment itu macam-macam. Ada prank, ada apa macam-macam gitu. Ada yang membuat video itu gandeng, tiba-tiba nggak tahu gandeng orang asing gitu ya, atau tiba-tiba jatuhin uang, terus kalau dia mau terus tangannya dipegang, ya itu kan macam-macam kontennya, itu tergantung kreativitas kita. Nah kalau di Wonosari ya, kalau di Wonosari di Jogja di Gunung Kidul, saya melihat misalnya pas gotong royong, di sini kan unik. Gotong royong itu nggak pernah dijumpai di kota, hanya ada di desa. Ya, jadi orang bekerja nggak dibayar, gotong royong. Nah, itu kalau misalnya Anda seorang digital content creator, wah ini saya videokan jadi konten. Ini sedang merombak rumahnya Mbah Kasmo, misalnya kayak gitu ya. Terus Anda upload, wah viral videonya, ya gitu ya. Anda dapat uang, padahal video kegiatan-kegiatan unik yang tidak mungkin didapatkan itu di kota. Orang kota mau buat konten gotong royong, nggak ada yang gotong royong gitu ya. Tapi di sini sangat mungkin. Misalnya petani ketela, di kota nggak ada yang nanam ketela. Di sini kan ada yang banyak yang nanam ketela. Ya, wah ketela, bagaimana teknik supaya ketelanya tumbuh subur, misalnya kayak gitu. Nah, Anda bisa jadi konten. Terus di sini kan banyak wisata. Ya, itu bisa jadi konten. Terus pembangunan JJLS gitu ya. Saya itu paling suka saya nonton proses pembangunan. Jalan Jogja tol Jogja Solo, jalan tol Jogja Solo. Jalan Jogja Wonosari yang sekarang baru dibangun itu. Saya suka sekali nonton itu. Saya mungkin salah satu yang bayari orang yang buat video itu. Karena apalagi saya rumahnya Cepu gitu ya. Kalau saya itu menunggu kapan ya jalan tol Jogja Solo itu jadi gitu ya. Karena selak pengen lewat gitu ya. Jadi saya tonton terus gitu. Nah, itu kan artinya kita tahu pasar. Oh, ternyata banyak orang yang
pengen melihat video progres pembangunan. Wah, saya buat videonya gitu ya. Nah, mungkin di sini ada apa yang mungkin di sini yang bisa viral misalnya. Saya nggak tahu apa di sini. Nanti bisa kita gali potensi di sini yang mungkin tidak ada di tempat lain. Ini namanya Mas Tova Veno. Ini orang Pelayan. Ya, orang Pelayan. Ini dulu bekerja di toko plafon. Ya, dan juga petani. Sekarang dia jadi YouTuber sambil jualan belalang goreng. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya YouTube-nya Mas Tova Veno itu isinya apa sih? Ya, isinya apa coba? Nah ini Mas Tova Veno ini. Coba isinya YouTube-nya apa ini? Dolan gonele ngadimin petani bentil ya. Kontennya cuman gitu ya. Nah, cuman sayang koneksi internetnya agak lambat jadi nggak bisa saya putar. Tapi artinya apa? Ini di kota nggak mungkin ada konten kayak gini. Ya, adanya ya di Gunung Kidul, misalnya petani jagung, petani singkong dan sebagainya. Dolan ning gone Panjul lagi bengkel motor. Nah, itu dah. Jadi kontennya cuman kayak gitu, tapi yang nonton ini baru 3 hari sudah 8.400 loh yang nonton. Ya. Saya buat konten pendidikan, wah robot, cara memprogram robot, sudah 1 tahun yang nonton baru berapa gitu ya. Karena nonton ini kok tambah pusing gitu ya. Ya, misalnya gitu ya. Berat tekan. Nah ini 3 hari sudah 24.000. Rumah selamat sudah jadi, alhamdulillah. Kayak gitu. Ya, lihat kontennya kan kayak gitu ya. Nah ini tergantung kreativitas kita bagaimana nanti membuat konten itu. Oke. Nah terus kemudian yang berikutnya, ya, kalau yang suka mancing itu namanya Mas Gondrong Labanan, itu subscribernya sudah 1,57 juta. Ini baru saja beli mobil, deal Gondrong Labanan beli mobil. Yang sebelah kiri ini namanya Lek Damis. Ini orang Cepu, ya daerah saya. Anaknya ini Dimas Zainal yang main sama Denny Caknan gitu ya. Ini namanya Lek Damis. Nah ini dulu pekerjaannya itu, dia juga nggak sekolah gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Tapi sekarang hasilnya ya besar. Dia hasilnya bisa sampai 100 juta loh sebulan. Ini Lek Damis ini. Kontennya, kalau dilihat kontennya, Lek Damis, misalnya gitu ya. Nah, suka nonton Lek Damis itu. Berarti kan teman-teman itu kalau nonton videonya Lek Damis, ora ono internet. Itu artinya apa? Ya, Lek Damis akan dapat uang dari teman-teman nonton tadi, gitu ya. Oke. Nah, makanya karena potensinya yang sangat besar, itu di beberapa tempat itu ada namanya kampung YouTuber. Ya, di sebelah kiri ini di Cepu, di sebelah kanan ini di Bondowoso, ada di Banyumas, ada di mana-mana. Nah, sekarang kita harus bisa melihat desa Sendang 2 atau desa Sawahan di sini itu kira-kira ada apa yang unik gitu ya. Potensi-potensinya apa yang bisa kita buat jadi konten gitu ya. Yang itu tidak akan bisa didapatkan di tempat lain. Nah, itu bisa nanti viral. Kalau kontennya viral lah, kita dapat uang. Nah, seperti itu. Nah, tentunya untuk itu satu, penting kita buat komunitas, teman-teman. Saya tahu di sini yang main YouTube itu Mas Yaduri. Tapi YouTube-nya Mas Yaduri nggak berkembang. Karena apa? Dia mainnya sendirian. Gitu ya. Nggak ada saling mendukung antar komunitas. Misalnya subscriber saya nggak naik-naik. Tapi beda kalau misalnya ini semua adalah YouTuber. Saya bisa subscribe sana bisa subscribe saya.
sana nonton video saya. Akhirnya kan cepet, gitu ya. Tapi kalau yang mainan satu orang, coba siapa yang pernah nonton videonya Mas Yaduri? Nggak ada gitu ya, nggak ada, nggak ada. Tapi kalau ini sebuah komunitas, ya mau nggak mau, saya nonton lah supaya Mas Yaduri bisa naik, saya subscribe lah gitu ya. Nanti satu mbaknya nonton buat video apa gitu ya. Tapi memang YouTube ini kita bisa digaji kalau umurnya 18 tahun. Nah, belum 18 tahun. Jadi kayak tadi Leka itu yang buat yang punya channel itu bapaknya. Tapi isinya kontennya itu anaknya gitu ya. Jadi anaknya tapi yang dapat gaji bapaknya gitu ya. Gitu. Golek duit anak. Ya. Terus kemudian saya sekarang ini itu yang nomor 2, teman-teman. Saya sekarang ini pengen membuka wawasan teman-teman bahwa ini loh ada peluang. Dengan perubahannya ada internet ini, sekarang kita bisa menjadi digital content creator dan kalau kita sukses itu bisa hasilnya sangat banyak. Tapi ya nggak mungkin ya tiba-tiba sukses itu nggak mungkin ya, kita ya harus tekun, kita yang harus mau belajar. Makanya kalau ada komunitas itu kita bisa saling belajar. Misalnya komunitas ini yuk kita mendatangkan seseorang yang ahli ngedit video misalnya kayak gitu. Misalnya terus datangkan komunitas di sini, Mas, buat tolong ke komunitas saya ngajari caranya ngedit video. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau saya tunjukkan di sini konten yang ada di sini konten yang ada di sini ini yang muncul gambar di depan ini namanya thumbnail. Jadi kayak sampulnya. Nah, thumbnail ini kalau menarik maka orang pengen nonton. Tapi kalau lihat thumbnail aja sudah nggak menarik gini, orang nggak mau nonton. Ya, kalau makanya saya misalnya ini ya. Nah, ini thumbnailnya. Ini yang baru saja saya upload tadi. Mimpi terpendam petani, peternak sapi, Ponjong, Gunung Kidul, melangkah ke dunia digital. Ini video saya dan Mas Bowo tadi, gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat videonya ini. Nanti saya share di situ. Nah, halaman muka yang muncul ini adalah thumbnail namanya. Nah, misalnya kita mendatangkan orang yang sudah pengalaman bagaimana membuat thumbnail gitu ya. Datang aja, kita datangkan, ini loh caranya membuat thumbnail. Nah, kalau saya membuat thumbnail itu pakai softwarenya namanya ini. Kalau kita di internet langsung pakai Canva gitu ya. Nah, ini sudah ada template-nya. Tinggal kita ganti gambarnya pakai foto kita gitu ya. Template nama tulisannya kita bisa ganti. Misalnya tadi tulisannya tentang pengembara ya kita ganti apa ini, sayang internetnya nggak bagus internetnya. Oke, begitu. Nah, itu sebetulnya yang nomor 3. Jadi mungkin setelah kita terbuka wawasannya gitu, kita yang nomor 3 ya perlu ada yang ngelatih. Gimana sih caranya buat channel YouTube gitu ya? Gimana sih caranya buat channel supaya sampai dimonetisasi? Nah, gitu. Mungkin perlu ada orang yang sharing pengalaman itu. Maka kita butuh komunitas. Bagaimana sih caranya ngedit video? Ya, pakai CapCut misalnya. Yang anak-anak sekarang kan sudah canggih itu pakai CapCut gitu ya. Atau kalau saya pakai Camtasia misalnya. Nah, nanti mungkin ada pakai yang lain. Terus bagaimana sih caranya ngambil video supaya menarik gitu ya? Ya mungkin strategi bagaimana cara memasarkan tadi, membuat judul supaya menarik. Yang namanya Mas Gondrong Labanan itu judulnya heboh mesti.
Judulnya mesti tarikan ikan di sini tuh sangat mengerikan gitu ya. Sehingga kita kan penasaran, padahal ikannya cuma wader gitu ya. Tarikannya mengerikan misalnya kayak gitu. Jadi dibuat heboh dulu supaya orang tertarik gitu ya. Itu juga ada teknik-teknik yang untuk kita buat gitu ya. Terus kualitas video, ada narasinya misalnya gitu. Kita ngomong tadi saya diskusi sama Mas Bowo dan sebagainya. Nah, yang nomor 4, kita coba menggali potensi dan sumber daya lokal yang ada di sini itu apa yang bisa kita buat video, yang bisa kita buat konten yang mungkin tidak dimiliki tempat lain. Misalnya konten saya kemarin itu saya sharing di hutan jati, gitu ya. Di Benglen itu kamera saya taruh, saya di sini ngobrol sambil rokok gitu ya. Itu yang nonton banyak. Karena apa? Oh, ini beda unik gitu ya. Orang mungkin nggak akan bisa take video di tengah hutan jati gitu ya. Karena di kota kan nggak ada hutan jati kan gitu. Nah itu berarti kan ada potensi yang di tempat lain nggak ada. Nah tinggal kita buat heboh. Wah bagaimana supaya jati di sini subur atau piye gitu ya. Jati di sini kan suburnya lama banget. Karena tanahnya batu-batu gitu ya. Nah terus yang saya punya ide gini. Misalnya kita petani, kita peternak, ya, kita nelayan apa, kita penjual makanan, ya kita tetap melakukan hal yang sama, jual belalang. Tetapi saat jual belalang, goreng belalang, kita video jadi konten, gitu ya. Tadi yang saya ceritakan Santi di Cina itu, ya dia jual kue tiaw sama ayam goreng, tapi untungnya tidak dari situ, tapi dari konten. Nah, saya bayangin misalnya istrinya Mas Bowo itu Ayu gitu ya. Nanti konten di YouTube-nya adalah warung Bu Ayu ya, misalnya gitu ya. Kontennya adalah saat dibeli anak-anak SD datang. Wah, hari ini saya pusing guys ya, karena anak-anak SD buahnya bekali ya, misalnya. Itu bisa jadi konten gitu ya. Kelihatannya sederhana tapi itu bisa menarik, apalagi kalau ada anak-anak kecil itu biasanya lebih menarik gitu ya. Anak kecil itu kalau sudah nonton kan berkali-kali. Dulu zamannya lagu Mendung Tanpa Udan itu, anak saya itu kalau dengerin itu sehari sudah berkali-kali itu. Itu gajinya tambah terus gitu ya, viral gitu ya. Nah, itu sama, misalnya warung Bu Ayu, wah SD sini, nanti anak SD, wah saya ada di situ, terus saya nonton terus itu ya, dapat uang gitu ya. Ya, itu potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir memang saat kita buat konten, itu jangan berpikir followernya banyak. Pokoknya kalau konten kita itu bermanfaat buat orang lain, wes pasti nanti followernya banyak, subscribernya pasti banyak. Tapi kalau kita buat konten itu nggak bermanfaat, ya nggak ada yang nonton, gitu ya. Ya. Tapi kadang aneh juga ya, ada konten yang kayaknya tuh nggak ada manfaatnya. Jadi ada konten itu video sesuatu yang diem terus gitu ya. Itu ternyata yang nonton banyak. Ini apa yang ditonton gitu ya. Mungkin penasaran buat orang penasaran gitu ya. Misalnya kita buat konten harmonika, tapi harmonika kita nggak bisa niup. Wah, kita buat penelitian gitu ya. Penelitian saya bagaimana harmonika disentrong kipas angin gitu ya. Kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Bagaimana suaranya? Ada orang mungkin yang penasaran nonton konten kita. Begitu, jadi itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua hari ini. Intinya adalah zamannya kita itu sudah berubah. Kita sekarang era internet, teman-teman. Dan sekarang nanti harus Anda ketahui banyak pekerjaan yang hilang, tapi banyak pekerjaan itu yang muncul. Salah satunya adalah digital content creator. Itu siapa saja, nggak perlu sekolah yang tinggi-tinggi, asal kita bisa membuat kreativitas konten yang bagus, kita bisa dapat penghasilan dari sana. Ya, Anda melihara sapi, melihara wedhus, wah digedekno, pas kurban dijual, keuntungan mungkin berapa, tapi saat Anda proses melihara itu Anda jadikan konten gitu ya, bagaimana supaya kambing saya cepat gemuk, itu hasilnya
tidak hanya setelah dijual, setelah nanti videonya kalau ditonton itu akan tetap dapat dana. Ya, jadi itu adalah potensi yang ada. Ya, nah kalau misalnya nanti setelah ini kan kita butuh tadi, ya latihan bagaimana cara tadi ngomong yang kan mungkin ada yang orang ngomongnya masih malu-malu ya nggak apa-apa gitu ya, nanti lama-lama nanti bisa gitu ya, bagaimana menarasikan gitu ya, bagaimana membuat video gitu ya, angle-nya bagaimana kayak gitu ya. Membuat video yang bagus meskipun dari HP, wah bisa jadi konten gitu ya, padahal saya cuman ngasih heboh aja, hanya dengan HP jadul saja video sudah heboh, misalnya video saya sudah canggih gitu ya, itu bisa jadi konten gitu ya. Jadi tergantung kreativitas kita nanti bagaimana. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nah, sekarang kalau mau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Nah, kalau saya menginginkan di sini tuh ada komunitas. Kalau kita mau mengembangkan digital content creator di sini, kita perlu komunitas. Kalau kita mainan cuman sendiri, pasti akan lama. Nah, di sini kan ada ketua Karang Tarunanya, Mas Nardi. Kalau misalnya peluang ini mau diambil, ya mulai kita buat komunitas. Mas Yaduri yang sudah pengalaman buat video dan bagaimana membuat akun YouTube dan sebagainya, itu bisa nanti sharing gitu ya. Karena membuatnya itu sebenarnya sederhana. Kan bagaimana kita punya email di Google gitu ya, terus kemudian membuat channel di YouTube. Setelah itu udah upload aja dulu gitu ya. Kita coba upload. Akhirnya saya punya satu video. Dah itu dulu. Nanti kalau sudah satu video sudah diupload, nanti kan, video saya tonton ini kurang bagus di mana? Oh, besok saya upload lagi tapi lebih baik, lebih baik. Tapi kalau kita nggak pernah upload, ya selamanya nggak pernah upload, ya harus dicoba dulu. Nah di sini ada yang sudah pengalaman, mungkin ada yang punya channel YouTube selain Mas Yaduri yang saya tahu. Nah, nanti bisa sharing gitu ya, bisa sharing. Nah, saya misalnya saya suka anggrek misalnya gitu ya. Berburu anggrek di hutan Jati Gunung Kidul, nah, misalnya gitu ya. Terus kemudian ada yang suka bonsai, misalnya gitu ya. Berburu pohon bonsai di hutan Jati. Hari ini saya dapat pohon bonsai yang kualitasnya wah bagus, misalnya kayak gitu. Itu potensi yang tidak mungkin ada di tempat lain. Gitu ya. Ada yang mungkin mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggih, Mas Untung. Wah, Ustadz Untung monggo. Ini tengah depan masa diingat gitu Pak. Pakai mic-nya. Iya, ada mic-nya. Itu on enggak? Ya, oke. Monggo Mas Untung. Mas Untung di sini biar masuk in frame. Ayam. Ngadeg kok ndek. Ya duduk boleh, ngadeg boleh. Nah, gitu aja pegangin enggak apa-apa. Ketok ora iki? Ketok, gondronge ketok. Ketok ora yu? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wis. Terima kasih. Sedikit kita menggunakan waktunya terkait pada malam hari ini kita semua mungkin tidak seperti biasanya kita berkumpul di Balai Dusun dalam acara pembimbingan terkait teknologi yang secara langsung dipandu oleh Mas Aris. Di sini kita hanya kepingin menanggapi terkait apa yang sudah diberikan ilmunya. Yang pertama kita mengucapkan banyak terima kasih
kepada Mas Aris, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Untuk yang kedua kalinya kita menggarisbawahi terkait apa yang telah disampaikan, yang tadi baik itu YouTuber ataupun TikTok ataupun lain-lainnya, itu kita menggarisbawahi dari salah satu akun itu tadi. Kemungkinan kalau di sini tadi sudah dikatakan untuk akun YouTube itu terus terang kemungkinan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akun YouTube. Nah, untuk menindaklanjuti terkait apa yang sudah disampaikan Mas Aris, itu mungkin harapan saya itu mungkin nanti bisa ditindaklanjuti bagaimana supaya bisa terbentuk suatu kelompok atau komunitas agar semua nanti bisa untuk mempunyai, dalam arti mempunyai ya minimal paling enggak itu akun YouTube, supaya nanti untuk saling bisa kerjasama. Ya. Seperti tadi sudah dikatakan, di sini kemungkinan yang punya akun YouTube kemungkinan baru Mas Yaduri. Saya aja tadi juga sudah ngomong, kemungkinan dari dulu saya juga sudah pernah berpikir, tapi belum terrealisasi. Yeah. Padahal saya juga punya bahan yang setiap saat itu bisa saya pakai buat bahan, bisa saya pakai untuk update. Yeah. Tapi belum bisa terlaksana. Yeah. Jadi itu harapan saya, tidak banyak sebenarnya. Banyak apa yang akan saya omongkan, saya cuman menggarisbawahi saja terkait apa yang sudah disampaikan Mas Aris terkait zamannya zaman teknologi, dan semoga dengan teknologi kita semua ini kan sudah mempunyai, ibaratnya bayi lahirnya saiki wis delokane HP, Mas. Ya. Betul nggih? Ya. Jadi semua harapan saya semoga nanti fasilitas yang di era zaman sekarang ini hampir semua itu sudah punya, itu semoga dapat bermanfaat, dalam arti bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk kita sendiri. Ya. Terima kasih, begitu saja. Nanti malah kebanyakan kalau saya ngomong, sebenarnya masih banyak ya apa yang akan saya sampaikan, tapi ini aja dulu untuk menggarisbawahi bagaimana nanti untuk menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Mas Aris ini, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Artinya kalau jadi ilmu yang bermanfaat, nyun sewu, itu kalau di dunia Islam itu insya Allah amalnya akan tetap mengalir, Mas. Amin. Mengalir biarpun kita sudah tidak ada. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan siapa tahu nasib kita itu tidak ada yang tahu, ya tak? Tidak ada yang tahu. Kita berawal dari sekarang, misalkan kita belum punya akun YouTube, nanti kita punya akun YouTube, terus kita punya komunitas, saling membantu antara satu sama lainnya. Siapa tahu di antara Anda semua nanti akan ada yang berhasil. Ya. Amin. Terima kasih, begitu saja. Harapan saya semoga tidak hanya satu kali ini saja, Mas Aris. Harapan saya semoga nanti dapat berlanjut. Entah itu 1 bulan sekali atau berapa, ya nanti pokoknya Mas Aris misalkan ada waktu sing luang, waktu sing selo, nanti bisa konfirmasi, bisa ngobrol-ngobrol nanti untuk kembali seperti ini, untuk menindaklanjuti supaya nanti teman-teman ini dapat melanjutkan apa yang telah disampaikan disampaikan dari Mas Aris. Ya. Begitu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. YouTube. Terima kasih Mas Untung. Jadi memang kalau di sini tadi apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengembangkan kampung atau dusun YouTuber, memang yang pertama kali kita bentuk komunitasnya. Artinya
semua punya komitmen, semua nanti sepakat bahwa kita akan mencoba mengambil peluang itu, gitu ya. Nah, kalau komunitasnya terbentuk, selanjutnya nanti dari sharing ini kan kita pertama harus membuat akun YouTube, ya. Nanti kita misalnya ada pertemuan lagi. Kalau enggak, misalnya Mas Yaduri aja sudah bisa ngajari caranya bikin akun YouTube, gitu ya. Yang pertama kita harus punya email dulu dari Google, ya, kita buat email. Nah, setelah kita buat email ya nanti baru kita buat akun dari YouTube tadi. Ya, nanti ada sebetulnya di internet pun sudah ada caranya, step awal sampai step akhir sampai kita dimonetisasi itu caranya bagaimana. Nah, itu pun kenapa ada orang yang buat video itu? Karena dia melihat peluang itu. Wah, berarti ini banyak orang yang pengen tahu sih caranya supaya dia dapat uang dari YouTube, step-stepnya bagaimana. Wah, saya buat video tutorial itu. Nah, itu kan jadi konten. Sebenarnya di sini bisa jadi peluang Mas Yaduri. Misalnya Mas Yaduri membuat tutorial step pertama harus apa, step kedua apa, di-upload. Nanti yang nonton adalah teman-teman di sini semua gitu minimal gitu ya. Itu sudah jadi keuntungan buat Mas Yaduri yang sudah punya akun YouTube karena dia membuat tutorial yang nanti bermanfaat buat teman-teman yang lain di sini. Setelah punya akun, ya kita baru mikir buat videonya. Ya, udah pokoknya sekarang siapa memikirkan idenya, saya mau buat konten apa ya. Nah, kita harus tahu pasar kita targetnya apa. Pasar saya misalnya targetnya adalah peternak sapi, ya, maka saya buat konten sapi. Tadi Mas Untung cerita bahwa dia punya bakal tentang video tentang ayam, misalnya gitu ya. Berarti pasar saya itu adalah orang yang suka ayam, misalnya gitu ya. Maka konten bagaimana caranya supaya jalunya ampuh, ya misalnya kayak gitu. Nah itu kan bisa jadi konten macam-macam, gitu ya. Nah terus kemudian berikutnya lagi nanti bagaimana untuk mengembangkan itu ya kita kadang sering mendatangkan misalnya ada dari komunitas yang lain, ada orang ahlinya yang kita datangkan ke sini supaya lama-lama jadi berkembang. Tapi minimal betul apa yang dikatakan Mas Untung tadi, semua punya akun YouTube dulu ya. Jadi kita bentuk komunitasnya, di sini ada ketua Karang Taruna dan di sini ada yang sudah punya pengalaman. Nah, Mas Yaduri bisa aja dimintai tolong sama Mas Nardi. Mas Yaduri tolong buat video tutorial caranya membuat akun YouTube misalnya gitu. Yaduri buat terus nanti ditonton bareng-bareng. Nah, misalnya gitu ya. Nanti videonya Mas Yaduri kan viral karena yang nonton bisa jadi nonton sekali nggak dong, nonton 2 kali 3 kali. Lah semakin banyak nonton kan semakin menguntungkan. Itu Mas Untung. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin punya ide bertanya apa? Apa Mas Nardi ya? Caranya apa? Rasa musik. Ya, itu mungkin yang Mas Yaduri saat ngomong musik di sini saya perlu menyampaikan. Jadi di akun di konten yang kita upload di media sosial manapun termasuk YouTube itu biasanya ada aturan-aturannya. Salah satunya tadi terkait musik. Saat kita itu memasukkan musik punya orang lain yang itu sebetulnya tidak free, tidak bebas, maka bisa jadi konten kita diblokir. Misalnya musiknya nanti akan tidak muncul, gitu seperti itu. Terus kita dilarang membuat konten yang berbau sara. Kalau ada berbau sara, misalnya suku, agama, ras, pokoknya antar golongan dan sebagainya, itu pasti akan diblokir, nggak bisa. Maka tetap ada aturannya. Itu yang juga harus diperhatikan. Begitu.
Ya, monggo nanti silakan kalau memang di sini pemuda-pemudi di sini tertarik untuk mengambil peluang itu, ya harus dimulai. Di sini ada Ketua Karang Taruna, ada Mas Yaduri yang berpengalaman, itu bisa dimulai. Mungkin tadi yang perlu saya sampaikan, kita bisa dapat monetisasi itu kalau umur kita 18 tahun. Jadi kalau misalnya nanti yang umurnya belum 18 tahun, mungkin yang membuat konten nanti pakai yang bapaknya gitu ya. Nanti kan ditanya kelahiran berapa, KTP-nya. Nanti saat kita mengisi data yang supaya bisa dimonetisasi itu kan perlu data kelahiran tahun berapa. Kalau belum 18 tahun maka nggak akan mungkin bisa dimonetisasi. Oke. Terus itu apa Mas Aris? Data itu misalkan kayak umur, terus nama itu harus asli apa? Enggak. Tapi kalau nanti data yang dibutuhkan itu sesuai KTP, alamat kita itu ya harus asli. Ya, harus asli. Karena apa? Nanti kan kita disurati oleh YouTube, oleh Google. Nah kalau yang disurati itu bukan alamat asli kan suratnya nggak nyampe. Padahal di suratnya itu nanti ada kode yang harus dimasukkan. Nah, seperti itu. Tapi kayak itu ya registrasi. Ya, betul. Ya. Duh, ini monggo dimakan loh, dihabisin. Ini Mas Bowo ini kesulitan suaranya katanya malu kan, tak suruh ngisi suara nanti kalau udah di rumah gitu. Loh, Mas Bowo itu tadi sudah punya video sama saya sudah ngomong terus Karena PD ada sampean mungkin. Loh. Nih. Nah, cuman memang sayang Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Eka Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika ini videonya agak blur karena sinyalnya jelek. Kandang sapinya Mas siapa nih? Mas Bowo itu kandang sapinya. Padahal wis ngerti jenenge. Seharganya dia memelihara sapi. Hari ini teman-teman kita akan kawasan salah satu Apa? Oh enggak mahal. Di Tokopedia di anu kan banyak. Yang apa? Apanya? HP-nya. Yang mahal HP-nya aja. Karena ini peluang teman-teman, dan ini tidak perlu pendidikan yang nanti kita komunitas itu kita bisa saling belajar. Maka kenapa kok saya benar-benar gregetan pengen secepatnya sharing ke pemuda-pemudi sini supaya apa? Kalau bisa di sini sukses jadi YouTuber itu wah senang sekali saya di sini. 1 bulan lagi wah senang sekali Mas Bowo. Oh, ini wis arep mana? Ini tinggal 1 bulan lagi lahiran. Iya. Bisa menambah. Kalau durasi enggak itu ya Mas. Kalau durasi pandang pendeknya enggak masalah ya. Apa? Kalau durasi enggak masalah, tetapi kalau terlalu panjang itu orang juga males nonton. Kalau terlalu panjang tapi kita tidak bisa maintain supaya orang tetap penasaran nonton ya. Kecuali kalau sepak bola misalnya gitu ya. Konten sepak bola kan 2 jam orang tetap nonton mentelengi terus gitu ya. Sama posisi harus landscape ya kalau. Ya, kalau portrait kurang dari 1 menit jadi short. Tapi short juga bisa bisa dapat dana, tapi dananya lebih sedikit.
Biasanya range videonya itu sekitar 10-12 menit itu sudah cukup. Sekali itu butuh waktu berapa lama? Satu kali, ya. 1 jam. Saya pinter ngomong kok Mas Bul. Ya ini saya tak matiin videonya ya. Kali ini kita tinggal diskusi.